Kalian harus tahu nih, ada satu film bencana yang kelihatannya cuma lanjutan action meteor ala 2012 dengan Gerard Butler lari-larian selamatkan keluarga. Kedengarannya kayak blockbuster biasa yang niatnya hiburan doang. Judulnya Greenland 2, Migration, rilis 2026. Tapi makin lama film ini jalan, makin jelas satu hal nih. Ini bukan bencana buat ledakan spektakuler. Ini neraka survival yang bikin gak nyaman pelan-pelan. Ceritanya ngikutin keluarga Garrity, John, Allison, dan anaknya Nathan yang udah selamat di bunker Greenland setelah komet hancurkan dunia. Mereka pikir aman, makanan stok, udara bersih, harapan baru. Buat mereka apokalips itu cuma konten survival sukses. Sampai suatu hari, gempa dahsyat retakan es Greenland. Udara mulai toksik dan utopia bunker berubah jadi jebakan maut. Mereka ketemu kelompok survivor lain yang kelihatannya ramah, penuh cerita bertahan hidup. Tapi di balik semua itu ada obsesi mengerikan nih. Obsesi untuk migrasi massal ke krater hijau Eropa. Bukan surga, tapi benua beku radioaktif penuh bandit dan kelaparan. Dan dari titik ini, film berubah arah. Ini bukan lagi soal selamat dari batu langit. Ini soal kehilangan kendali atas harapan sendiri. Keluarga Garrity nggak dibunuh meteor lagi. Mereka diuji, dihancurkan, dan dipaksa pilih sedikit demi sedikit. Bukan cuma fisiknya yang remuk oleh dingin minus 40 derajat, tapi ikatan keluarga mereka. Mereka masih hidup, masih bertahan, tapi pelan-pelan kehilangan hak paling dasar, yaitu hak untuk percaya, selamat sama dengan bahagia. Yang bikin film ini makin kejam, John Garrity bukan hero sempurna ya. Dia keras kepala, egois demi keluarga, sering merendahkan survivor lain demi prioritas sendiri. Dan tanpa sadar, film ini bikin kita mikir, apakah migrasi gila ini pantas buat mereka? Yang lebih kejam lagi, film ini nggak ngasih jalan keluar nyaman. Saat mereka hampir sampai krater hijau, semuanya udah terlambat nih. Krater itu bukan utopia, tapi neraka baru dengan radiasi dan mutant. Dan keputusan terakhir John adalah puncak kekejaman film ini. Dia nggak nemuin surga, dia ditinggal harapan dan dibiarkan bertahan sebagai nomad tanpa rumah, tanpa masa depan, tanpa identitas peradaban. Dan di momen itulah, film berhenti jadi blockbuster dan berubah jadi pertanyaan yang nggak enak nih. Lebih baik mati di bunker atau hidup tapi bukan manusia lagi?